Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampuan manajemen konstruksi Mas Himalaya Bima Kenzo dan rekan-rekan semuanya. Baik teman-teman, di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang identifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja dalam proyek konstruksi. Nah, identifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja ini dalam proyek konstruksi tidak akan berjalan tanpa perencanaan bahan dan tenaga kerja yang tepat tentunya ya teman-teman. Identifikasi sejak awal sangat menentukan kelancaran, efisiensi biaya, dan kualitas. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pentingnya identifikasi. Di sini pentingnya identifikasi ada bahan dan tenaga kerja itu seperti nyawa di proyek ya teman-teman. Salah hitung, yaitu biaya akan membengkak dan jadwal akan molor. Dengan mengidentifikasi sejak awal, itu menjadi dasar perencanaan bagi proyek tentunya ya. Artinya apa? Kalau bahan kurang, pekerjaan berhenti. Kalau tenaga kerja kurang, pekerjaan akan lama. Jadi, identifikasi adalah langkah pertama sebuah proyek ketika mau dimulai. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan bahan. Di sini yaitu menghitung sesuai volume pekerjaan, contohnya kebutuhan beton, semen, pasir, baja, batu bata, dan lain-lain. Pastikan jumlah cukup dan sesuai spesifikasi, efisien penggunaan, menghindari kekurangan dan kelebihan. Kalau bahan kurang, proyek berhenti. Kalau kelebihan, biaya jadi boros dan gudang penuh. Jadi perhitungan bahan harus detail dan realistis ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan membahas di slide keempat ini, yaitu identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Di sini ada hitung jumlah tenaga sesuai jenis pekerjaan. Apa itu? Yaitu tukang, mandor, operator alat, hingga tenaga ahli. Seimbangkan jumlah tenaga kerja dengan target jadwal. Terus kita harus melihat kualitas hasil yang sangat dipengaruhi keterampilan pekerja, karena terlalu sedikit tenaga kerja bikin proyek molor teman-teman, terlalu banyak juga bikin gaji bengkak. Jadi jumlah tenaga kerja harus sesuai kebutuhan lapangan ya teman-teman. Nah ini begitu teman-teman. Jadi kita akan membahas di slide kelima, yaitu ada faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada lingkup pekerjaan. Semakin besar proyek, maka semakin banyak bahan dan tenaga kerja. Nah, jadwal proyek, apa itu? Ada pekerjaan cepat, butuh tenaga yang lebih banyak. Selanjutnya itu ketersediaan material, bahan yang langka bisa mengubah perhitungan. Itu selanjutnya keahlian tenaga kerja. Tenaga kerja itu harus ahli, bisa lebih produktif dibandingkan tenaga kurang terampil. Jika semua faktor ini harus dianalisis supaya perencanaan masuk akal dan bisa dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh sederhana. Nah, misal proyek butuh 100 sak semen tapi hanya pesan 80. Pekerja tertunda, jadwal molor. Nah, proyek butuh 10 tukang tapi hanya 5. Hasil lama, selesai, kualitas bisa turun. Nah, dari contoh ini terlihat identifikasi kebutuhan yang salah bisa bikin proyek rugi waktu dan biaya. Dan kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu identifikasi itu sama dengan fondasi keberhasilan proyek ya teman-teman. Manfaatnya antara lain yaitu hemat biaya, jaga kualitas, dan tepat waktu tentunya. Tanpa identifikasi, proyek beresiko gagal ya teman-teman. Jadi identifikasi bahan dan tenaga kerja sejak awal adalah langkah wajib agar proyek berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini referensi yang saya ambil ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.